Shalom saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 dan ayat 14. Bunyinya demikian: Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, puji Tuhan ya, ayat firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita sebenarnya sudah ditebus Tuhan dari tangan iblis. Jadi kita bukan lagi di dalam tangan iblis ataupun di dalam kuasa kegelapan atau di dalam kerajaan kegelapan. Kita telah dipindahkan, kita sudah berada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, kita sudah tidak ada lagi di tangan kekuasaan iblis ataupun di dalam kerajaan iblis kegelapan itu. Kita sudah dilepaskan ya dari semua itu. Bersyukur kepada Tuhan, karena orang yang berada di dalam kuasa kegelapan tangan iblis, hidupnya tentu tidak enak ya, karena mereka dikuasai iblis itu ya. Seperti orang Israel waktu mereka berada di tanah Mesir, mereka dikuasai oleh orang Mesir, diperbudak oleh Firaun, oleh rakyatnya Mesir memperbudak mereka, dan mereka hidupnya sengsara ya. Lalu datanglah utusan Tuhan bernama Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, seperti Tuhan Yesus juga datang diutus oleh Bapaknya untuk mengambil kita keluar dari tangan iblis dan setan ya, sehingga kita sekarang berada di dalam kerajaan anaknya ya, bawah pimpinan dia ya, seperti bawah pimpinan Musa menuju tanah Kanaan ya. Seperti sekarang kita di bawah pimpinan Yesus, kita sudah di dalam kerajaan Tuhan Yesus ya. Kita secara keseluruhan kita tahu bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan, di tangan Tuhan, berada di dalam kerajaan anaknya ya, Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak dalam tangan iblis lagi. Jadi iblis tidak ada kuasa apapun lagi atas kita, kecuali kalau kita membuka pintu untuk dia kembali atau kita kembali lagi lari ke dia. Itu masalahnya lain. Nah, persoalannya adalah banyak kali kita tidak mengerti ataupun kita secara tidak sengaja membuka pintu, sehingga iblis boleh mengambil hal-hal yang dari hidup kita, hal-hal yang baik dari hidup kita, menyerang kita dengan cara yang tidak baik tentunya. Dan kita tahu apa maksudnya dia kan, dia ingin melakukan yang jahat ya untuk kita. Jadi kita yang sudah percaya Yesus ya, kita jangan buka kesempatan lagi kepada iblis sehingga dia mempunyai kesempatan untuk menyerang kita kembali. Nah, sebenarnya kita dalam perlindungan kuasa Allah kita Yesus Kristus, dan kita tidak akan diserang lagi sama dia. Kalau dia serang pun maksudnya menguasai kita, tidak. Kalau kita buka kesempatan, itu bisa terjadi seperti itu ya. Dalam banyak kasus di dalam pelayanan kami melihat Tuhan sebenarnya sudah lepaskan kita semua dari semua itu, tetapi ada orang lagi ya masih bisa dikuasai oleh kuasa yang jahat itu, atau dia dirasuk oleh kuasa-kuasa yang tidak baik, roh tidak baik, karena mereka buka kesempatan kepada iblis untuk masuk. Sebenarnya kita sudah ditebus, dia tidak berhak atas kita, dan kita telah dilepaskan dari itu semua. Itu yang harus terjadi. Jadi bersyukurlah bahwa kita sudah berada di tangan Tuhan, dan kita tidak boleh membuka kesempatan untuk sesuatu yang jahat menguasai kita lagi. Kalau kita bisa berbuat seperti itu, kita akan selalu berada aman di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti dikatakan, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Itu betul, sudah dilepaskan. Tetapi kenapa masih terjadi hal-hal seperti itu? Ada orang yang masih dikuasai oleh kuasa yang jahat. Itu karena mungkin salah satu sebabnya adalah mereka masih memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk dan menguasai mereka. Jadi firman Tuhan juga katakan di sisi yang lain, jangan beri kesempatan kepada iblis ya. Jadi jangan biarkan dia masuk lagi menguasai hidup kita. Kita harus menjaga kehidupan kita dari yang jahat ya. Makanya doa Bapa kami itu
jauhkan kita dari yang jahat ya. Kita perlu setiap hari menjaga hidup kita seperti itu. Puji Tuhan. Biar Tuhan menolong kita supaya kita semua hidup di dalam tangan Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kerajaan yang terang, yang bebas dari gangguan yang jahat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita mengerti bahwa kita sudah di tangan Tuhan, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kekuasaan kegelapan tidak bisa mengganggu kita lagi. Bahkan kita menang atas dia, karena kuasa setan itu sudah dilucuti, kata firman Tuhan, sudah dipatahkan, dihancurkan oleh Tuhan Yesus, dan kita menang atas dia. Kita menang atas dia. Dia tidak bisa menang atas kita. Dia ada musuh yang sudah dikalahkan. Dia tidak berkuasa lagi. Dia tidak atas hidup kita. Dia tidak berdaya lagi atas kita, karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan Yesus menyertai kita. Ya, kita menang atas dia, dan kita tidak mau tertipu oleh segala penipuannya. Ya, kita adalah orang yang sudah menang di dalam Tuhan. Tuhan melindungi, menutupi kita dengan darahnya. Puji Tuhan. Kiranya saudara mengerti ini, dan kemudian saudara menang atas dia. Menang atas apa? Atas yang jahat ini. Menang atas yang kuasa kegelapan. Dia tidak bisa menyerang kita, karena kita di dalam tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Darah Yesus untuk bungkus kita. Kita malah kalahkan dia. Kita lebih berkuasa dari dia, menghancurkan segala kuasanya dia. Ya, dia yang harus takut sama kita, bukan kita yang takut sama dia, karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita bisa menang atas dia. Pujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya.